Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Puji Lestari. Saya dari Universitas Terbuka dengan NIM 856867247. Di sini saya akan menampilkan modul ajar kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Rencana pembelajaran meliputi informasi umum, Satuan Pendidikan SDN 72 Seluma, tahun pelajaran 2025-2026, mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema pengorbanan semangat. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi awal: 1. Peserta didik mampu membaca dan memahami cerita. 2. Peserta didik memiliki pemahaman dasar mengenai KBBI. 3. Peserta didik mampu melafalkan kosakata dengan jelas dan nyaring. Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Gotong royong. 3. Bernalar krisis. Metode pembelajaran: ceramah, diskusi, penugasan, dan presentasi. Sarana dan prasarana. 1. Sarana: laptop, proyektor, speaker, alat tulis. Prasarana: ruang kelas. Metode pembelajaran: buku cerita bergambar. Sumber belajar: buku guru dan buku peserta didik Bahasa Indonesia kelas 3 kurikulum Merdeka serta video dongeng. Target peserta didik: peserta didik reguler, tidak ada kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Jumlah peserta didik: 20 peserta didik. Capaian pembelajaran: peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informatif, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam bekerja kelompok dan diskusi, serta memaparkan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui membaca buku cerita bergambar, peserta didik dapat menjelaskan kembali gagasan utama dari buku tersebut dengan menggunakan kosakata sendiri secara tepat. C2. 2. Melalui berdiskusi, peserta didik dapat menyusun ringkasan dari teks yang dibaca dengan kalimat yang rumit. C3. Pemahaman bermakna: peserta didik dapat mengaitkan pengalaman dalam cerita dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pertanyaan tematik: 1. Apa anak-anak pernah membaca buku cerita bergambar? 2. Apa anak-anak senang saat membaca? 3. Mengapa anak-anak merasa senang saat membaca buku tersebut? 4. Apa anak-anak tahu bahwa setiap buku cerita memiliki ide pokok gagasan utama? Penilaian: 1. Asesmen formatif. Penilaian sikap dilaksanakan selama proses pelajaran, berlangsung dengan menggunakan teknik observasi dan instrumen berupa lembar observasi. Penilaian keterampilan dilaksanakan selama proses pelajaran, berlangsung dengan menggunakan teknik observasi dan instrumen berupa lembar observasi. 2. Asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik di akhir menyelesaikan semua konsep pada bab 3 dengan menggunakan teknik teks dan instrumen berupa tes pilihan ganda. Kegiatan pelajaran: kegiatan pendahuluan 10 menit. 1. Peserta didik bersama dengan guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 2. Peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Peserta didik diperiksa kehadiran dan kesiapan dalam mengikuti pelajaran. 4. Peserta didik bersama guru menjawab pertanyaan tematik untuk menstimulus rasa ingin tahu mengenai topik yang akan dipelajari. A. Apa anak-anak pernah membaca buku cerita bergambar? B. Apa anak-anak senang saat membaca? C. Mengapa anak-anak merasa senang saat membaca buku tersebut? D. Apa anak-anak tahu bahwa setiap buku cerita memiliki ide pokok dan gagasan utama? A. Peserta didik menyimak penyampaian guru terkait dengan tujuan pelajaran. Kegiatan inti 50 menit. Sintaks 1. Mengorientasi peserta didik pada masalah. 1. Peserta didik menyimak tayangan video yang diberikan oleh guru. 2. Peserta didik dapat diarahkan guru berdiskusi terkait isi dalam video tersebut. Sintaks 2. Mengorientasi peserta didik untuk belajar. 3. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. 4. Peserta didik menerima LKPD dan buku cerita bergambar dari guru. Sintaks 3.
membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 6. Peserta didik bersama kelompoknya mengerjakan LKPD yang telah diberikan. 7. Peserta didik mendapatkan bimbingan berkala dari guru. 8. Peserta didik yang memiliki pemahaman lebih membantu temannya yang belum memahami pengerjaan LKPD. Sintaks 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. 9. Kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Kelompok lain menanggapi presentasi yang dilakukan oleh kelompok yang bertugas. 11. Kelompok yang bertugas menanggapi pertanyaan, saran, maupun masukan yang diberikan oleh kelompok lain. 12. Peserta didik menyimak penguatan yang diberikan oleh guru. Sintaks 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pelajaran. 13. Peserta didik berdasarkan arahan guru mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 14. Peserta didik menerima tes sumatif dari guru. 15. Peserta mengerjakan tes sumatif kemudian mengumpulkan di meja guru. Kegiatan penutup 10 menit. 1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 2. Peserta didik bersama guru merefleksi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 3. Peserta didik menyanyikan lagu daerah Putri Ceming Ayu. 4. Peserta didik melaksanakan doa dilanjutkan dengan mengucapkan salam dan menutup proses pelajaran. Demikian pemaparan RPP yang saya buat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.